legal research projects. Aside from ILSA, Kak Jose also has experience in international organizations such as Yongo and Amnesty International. What amazing background, am I right, guys? That was a brief introduction of our speaker today. Let us now start. To our dear speaker, Kak Jose, the stage is yours. Before I start, I want to make sure that my voice is clear and audible. Yes, you are audible, Kak Jose. Oke, disclaimer ya guys, saya lagi di luar, jadi sorry kalau misalkan ada background noise yang kurang mengenakan. Jadi kalau misalkan kalian rasa suara saya kurang terdengar, feel free to raise your hand or simply open your mic and told me. And yeah, before I start, I also want to tell you that sometimes I speak too fast and maybe too slow. So if you found me do that, please do let me know supaya nanti saya sesuaikan temponya. Sabar saya share screen ya. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Kak. Okay. Good evening, everyone. So first of all, thank you to ICC community for inviting me become a speaker in this evening. I will talk about legal writing 101, a guide to legal writing. To be honest with you guys, I prepared this point of presentation like 1 hour before the meeting. So yeah, sorry if there's a lot of typo or mistake in this presentation. So let's talk about legal writing. Apa ya? Yang pertama saya mau tanya, kalian pasti sebagai anak hukum paling tidak pernah lah nonton Suit atau How to Get Away with Murders, other type of law movies yang kalian sudah nonton pun juga mungkin show how lawyers work in the daily basis. However, mungkin banyak yang cuma lihat adegan di courtnya, how they present argument, how they eloquently deliver facts and any other law in front of the judges. But what miss from the movie mungkin kalian nggak dapat adalah how do they actually wrote all of the document before they enter into court proceeding. So this is something that I encountered recently when I was work for Ministry of Environment and Forestry of Indonesia. Jadi sebagai legal analysis, saya lihat secara langsung bagaimana mereka preparing legal document, and wah ternyata lebih lebih complicated than what I was expected. So let's start. Okay. Before we start, I want to introduce you to what is legal writing. So basically, legal writing is a distinct form from writing employed by legal professional such as judge, lawyer, paralegal, and etc. And this was used to convey legal analysis, argumentation, and information. So if you watch start from your book in law school to judge from the Supreme Court, that's all what we call as a legal writing. That's all what we call as a legal document. So, okay. So before we start, how is it wrote? We need to understand why they wrote it in that way. Karena kalau kalian mungkin di sini semua sudah belajar pengantar hukum internasional belum? Rata-rata sudah ya. Nah, kalau kalian ikut pengantar hukum internal, kalian mungkin akan lihat atau akan baca beberapa jurnal atau buku yang ditulis dalam bahasa Inggris, dan
mungkin kalian akan temukan banyak perbedaan antara dokumen-dokumen hukum yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Itu semua terinfluence dari satu hal ini. Oke. Ini terinfluence dari legal system di mana author atau subjek itu ditulis. Sebenarnya ada 6 sistem hukum yang ada di dunia. Cuman saya akan bawa 2 yang mungkin paling sering kalian temui dan mungkin yang paling banyak influence legal dokumen di seluruh dunia. Yang pertama, the Continental European Legal System atau kita kenal sebagai civil law, dan Anglo-Saxon atau common law system. Kalau di civil law, it based on a civil code, a systematic and comprehensive written set of rule of law. Ini sistem hukum yang diadopsi oleh Indonesia. Jadi sistem hukumnya kita itu berdasar kepada hierarki perundang-undangan. Dan karena dia berdasar pada hierarki perundang-undangan, kalian mungkin kalau baca jurnal untuk tugas atau putusan pengadilan, kalian akan lihat kentara sekali cara penulisan dokumennya itu selalu terinfluence dari undang-undang terlebih dahulu. Hukum, undang-undang, peraturan perundang-undangan, baru opini ke bawahnya. Ini memang seharusnya itu source of law kalau di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan. Lalu ada subsidiary means seperti hukum adat dan juga opini para ahli dan juga putusan pengadilan atau presiden. Nah, berbeda dengan common law system. Di common law system, it was developed by case from the court decision. So the judge made the law, bukan dari undang-undang. Ada undang-undang, tapi untuk menginterpretasi suatu undang-undang, court berperan penting atau hakim berperan penting di sini untuk menginterpretasi undang-undang tersebut. Dan setelah undang-undang tersebut diinterpretasi melalui putusan pengadilan, itu yang akan menjadi sumber hukum atau acuan utama di common law system. Jadi kalau misalkan let's say di 1920 ada kasus pencurian, pertama kali kasus pencurian ada, terus ada putusan pengadilan di 1925, kita bukan cuma mereka bukan cuma melihat dari hukum yang ada atau peraturan perundang-undangan yang ada, mereka akan pertama lihat bagaimana putusan pengadilan di 1920 mengadili kasus serupa. Jadi, that legal principle develop over time as case are decided. Semua kasus-kasus tersebut itu menjadi prinsip-prinsip hukum yang berdiri dan juga menjadi acuan utama di common law system. Nah, kalau kalian baca dokumen-dokumen seperti jurnal hukum internasional maupun jurnal-jurnal hukum literatur bahasa Inggris yang ditulis oleh autor yang berasal dari negara yang menganut common law system, kalian akan lihat bagaimana mereka menaruh case law atau kasus hukum, decision of the court, sebagai prioritinya mereka. Karena mereka melihat kasus hukum sebagai suatu interpretasi yang sesuai. Nah, dari situlah baru mereka mengembangkan ke bawah, tapi tetap mereka gunakan peraturan hukum seperti undang-undang, tapi jauh lebih banyak, mungkin satu pasal tentang peraturan perundang-undangan, sisanya di bawah itu court decision, how the court decide in that specific matters, how the ratio decidendi given by the court, and etc. Dua sistem hukum ini mempengaruhi bagaimana kalian nantinya itu menulis suatu jurnal atau dokumen-dokumen hukum. Nah, sekarang kita masuk ke fundamental principle of legal writing. Ini yang paling sering saya temukan, dan even I was used to do this when I was in the first and second term in law school. Saya selalu mulai kata-katanya dengan Indonesia adalah negara hukum. Kayaknya hampir semua orang di sini sudah lakukan hal yang sama seperti ini. Kalian pasti akan tulis di introduction-nya kalian atau di latar belakangnya kalian, Indonesia adalah negara hukum atau something that similar. Nah, sedangkan kalau kalian perhatikan di luar law student di luar, it is something that I really like and I want to adopt in my works.
itu they don't use too many uh, flowery words hanya untuk buang-buang kalimat supaya penuh. Misalkan dosennya kalian minta 1.000, 300-nya substansi, 700-nya itu kalian ya yapping di kalian punya tugas. Nah, ada beberapa poin penting, fundamental principle in legal writing. Pertama, clarity and precision. You need to use simple language and direct sentence, avoiding legals and unnecessary jargon. I don't know, kalau saya sendiri, saya nggak terlalu suka dokumen-dokumen yang memuat kata-kata yang terlalu berlebihan. Misalkan substansinya 20%, kayak tadi saya bilang, 70%-nya kata-kata yang tidak perlu, pemurusan kata sekali. Itu satu akan memakan banyak sekali waktunya kalian. Yang kedua itu akan membuat orang bingung. Jadi in legal writing, you need to use a simple language and direct sentence. Second is to use structure and organized sentence. Kalian harus menggunakan struktur yang jelas dalam penulisan. Kalau kalian perhatikan, bahkan di Indonesia pun begitu ya. Dokumen hukum itu harus ditulis secara sistematis. Tidak bisa conclusion nanti kalian taruh di atas, introduction-nya kalian taruh di bawah, dan sebagainya. Dan ini pun kadang yang saya perhatikan, kalau kalian kerja tugas, apalagi tugas kelompok, biasanya kalau kalian bagi-bagi tugas, misalkan saya kerja introduction, terus siapa di sini? Evelyn kerja conclusion, dan teman-teman lain isi bagian substansi-substansi di dalamnya, discussion-nya. Discussion belum selesai, introduction belum selesai, conclusion sudah selesai lebih dulu. Itu akan membuat semua isi legal writing-nya kalian akan jadi kacau, karena bagaimana, kecuali temanmu itu bisa lihat masa depannya, tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa kalian tulis kesimpulan lebih dulu. Kesimpulan harus ditulis yang paling terakhir. Makanya systematic writing by using structure and organization in your works, it's really important. Terus standard formats. Nah, kalau kalian perhatikan, mungkin ada beberapa yang anak popper ya di sini. Ini sudah dijelaskan sebelumnya di kelas-kelasnya kalian, atau mungkin saya rasa hampir semua orang sudah pernah dengar soal IRA, FIRA, and FIRA. Ini standar format penulisan biasanya di dokumen-dokumen hukum seperti legal memorandum atau memorandum hukum. Itu mereka memuat format-format seperti ini. Kalau IRAC itu dimulai dengan issue, rule, application, and conclusion. Using conclusion yang pertama, jadi mereka taruh kenapa conclusion ditaruh pertama di draft itu, mereka taruh pertama supaya memudahkan pembaca untuk tahu hasil untuk skimming dokumennya. Jadi they don't have to read the whole document. Misalkan ada 20 halaman, jadi conclusionnya ditaruh di awal untuk lihat, putusannya atau memorandumnya itu bicara tentang ini, dan ini akhirnya begini. Nah, terus dilanjut dengan rule, explanation, application, dan conclusion lagi di bawah. Tetap conclusion ditaruh di bawah, tapi di atas ditujukan untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui isi secara menyeluruh dari suatu dokumen hukum. Nah, ini yang selanjutnya FIRA, ini yang saya paling suka dan saya paling sering gunakan. Yang pertama adalah you establish the facts atau fakta-fakta hukum yang ada. Kedua, isu, apa isi isunya? Jadi fakta hukum tidak selalu bicara tentang isu. Fakta hukum bicara tentang apa yang terjadi secara menyeluruh yang berkaitan dengan hukum. Lalu isunya itu adalah yang punya relasi dengan peraturan-peraturan terkait. Misalkan kalau kalian tahu kasusnya Mexico versus banyak sekali fakta, mantan wakil presidennya lari, terus mereka ditangkap dan sebagainya, itu facts. Terus isunya di situ apa? Isunya adalah apakah memungkinkan bagi Mexico untuk berikan asilium kepada former Vice President Ekuador. Terus apakah Ekuador punya justifikasi untuk melakukan penerobosan ke dalam embasinya Mexico? Itu yang dibilang isu. Facts itu banyak, tapi itu bukan isu. Jadi you have to analyze the issue based on the fact that have been present in the problems. Terus ada rules. Nah, rules ini kalian apply kembali apa
peraturan terkait yang mungkin diratifikasi atau peraturan terkait yang diundangkan oleh suatu negara. Nah, dari rule itu kalian mulai aplikasikan ke fakta dan isu yang ada. Nah, aplikasikan itu misalkan saya ambil contoh yang tadi, misalkan berdasar dengan melakukan invasi ke dalam embassy Meksiko, Ekuador sudah melanggar pasal 2 dari pasal 2 ayat 4 dari Piagam PBB yang menyatakan tentang prinsip non-intervention. Prinsip non-intervention. Nah, sudah itu langsung sudah selesai kalian Can urai. zoom, bro. Did anyone? Oke. Terus setelah kalian masukkan di dalam application, baru kalian berikan conclusion di akhir. Conclusion itu rekapitulasi dari text issue rule application yang sudah kalian buat menggunakan struktur Pirate. Dan kalau saya sarankan untuk gunakan struktur Pirate karena itu jauh lebih memudahkan kalian dan jauh lebih sistematis. Nah, ada beberapa tips to improve your legal writing and critical thinking. Yang pertama, the object of legal analysis and legal research is to analyze the factual event present and determine, satu, what the legal issue or the question. Itu yang tadi di IREC, kalau kalian dengar. Yang kedua, what law govern the legal issue, how the law that govern the legal issue apply to the factual event, including what, if any, legal remedy is available. Remember, when you write legal document, when you doing legal writing, kalian bukan hanya taruh sesuatu apa adanya kayak, oke, dia salah. Kalian harus kembangkan itu, ada hipotesa-hipotesa baru, misalkan kenapa bisa dia salah, atau apakah ada pengecualian jika dia salah. Dan kalaupun jika dia salah, hukuman macam apa yang akan timbul dari kesalahan tersebut. That's how you wrote and doing a legal analysis. Nah, ini penting sekali. Kalau dalam bahasa Inggris, using active voice itu jauh lebih bagus dan lebih baik dibanding using passive voice. Dan ini yang pertama kali saya diajarkan ketika tulis memorial buat International Court Competition. Active voice itu jauh lebih persuasif dibanding passive voice. Contohnya kalau kalian gunakan kata the lawyer filled the motion, with the motion was filled by the lawyer, itu kurang enak didengar kalau pakai passive voice. Dan benefitnya adalah itu jauh lebih jelas, lebih ringkas. Engagement ini maksudnya lebih persuasif ketika kalian melakukan oral argument atau presentasikan memorialnya kalian kalau di IMCC. Nah, selanjutnya adalah gunakan bullet points ketika kalian menulis legal writing. Kenapa itu penting? Itu untuk menghindari penggunaan kata atau kalimat yang berulang atau menggunakan kata-kata yang berlebihan yang tidak diperlukan. Ketika kalian gunakan bullet point, kalian sudah tahu alur penulisannya kalian seperti apa ke depannya. Misalkan yang pertama, bullet point pertama saya akan bahas tentang step intervention. Yang kedua saya akan bahas tentang self defense. Yang ketiga saya akan bahas tentang wrongful act atau tindakan salah. Wrongful act conduct by state, dilakukan oleh negara. Ketika sudah ada bullet point, kalian sudah tahu apa yang kalian mulai, apa yang kalian mau bahas di satu spesifik topik tersebut. Sedangkan kalau tidak ada, cenderung kalian akan menggunakan kalimat berulang. Misalkan di atas kalian sudah jelaskan self defense, kalian bahas lagi intervention, dan di bawahnya berulang lagi tentang itu. Jadi bullet point itu berguna untuk mempermudah kalian membuat alur argumen atau alur penulisan ke depannya. Nah, questioning assumption and probing deeper. Kenapa ini penting? Kenapa harus ada asumsi? Karena dengan asumsi kalian bisa memperluas fakta atau isu yang kalian akan telah ke depannya. Kalau misalkan kalian ikut lomba yang berkaitan dengan hukum, kalau
in my experience itu hukum internasional, kalian akan mulai dengan asumsi bahwa apakah dia salah atau dia tidak salah. Kalau dia salah, kenapa dia salah? Dan kalau dia tidak salah, apa alasan dia bisa justify tindakannya? Itu yang kalian akan lakukan di sini. Kalian melakukan asumsi, dan dari asumsi mungkin kata yang lebih tepat kalau di legal research itu hipotesa ya. Jadi kalian melakukan ada hipotesa yang kalian buat di situ. Ini mungkin kalian sudah tahu kalau misalkan kalian tulis makalah atau apa, biasanya kalian sudah buat masalah yang akan diangkat biasanya 1 sampai 3 poin. Nah, itu yang kita sebut sebagai hipotesa. Nah, sudah itu kita bertanya kembali tentang apa yang kita sudah asumsikan. Kita mulai identifikasi apa yang kita asumsikan. Ini asumsiku sudah benar betul. Ini asumsiku sudah logis betul. Kenapa ini logis? Nah, turun ke bawah, kalian mulai langsung lakukan legal reasoning. Kalian buat legal argument, menggunakan legal reasoning. Kalian lihat bahwa, oh, ternyata asumsiku sudah betul. Karena kalau diurut begini, dia sudah langgar kira-kira 2 atau 3 pasal. Ketika dia langgar ternyata dan tidak ada alasan pembenar, maka si A ini salah. Dan itu yang kalian lakukan ketika kalian menulis. Kalian mulai berasumsi bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Nah, ini yang paling sering kita lakukan ketika melakukan research dan data analysis. Most of you guys might be utilize AI tool like ChatGPT kan, ChatGPT, terus apa lagi ya, Set AI, Genie AI, itu nggak salah. Tapi you need to be you need to aware that sometimes AI do not provide you with legit sources. Jadi you still need to go deeper and do some research about the sources that you get from AI tool. Nah, ada beberapa legal research tool and database yang biasanya bisa digunakan oleh mahasiswa hukum ketika melakukan legal research. Yang pertama, Westlaw and Legal Nexus. Ini biasanya kalau misalkan saya cari kasus yang berkaitan dengan hukum-hukum di United States atau di negara-negara yang mengadopsi sistem European Continental, saya pakai Westlaw sama LexisNexis. Selanjutnya ada hukum online. Hukum online ini pasti sering sekali kalian gunakan kalau kalian cari suatu topik yang ingin kalian pahami. Dan selanjutnya Jus Mundi. Kalau untuk anak international law, Jus Mundi ini legal database yang provide kasus-kasus hukum internasional maupun arbitrase. Dan ini biasanya kami mau itu anak IMCC atau yang lagi lakukan penelitian hukum internasional, gunakan Jus Mundi. Nah, caranya adalah gunakan keyword. Ini yang sering saya temui, kesalahan yang sering saya temui adalah kadang ketika kalian lakukan legal research, kalian copy paste semua masalahnya baru kalian cari di Google. Atau kalian misalkan ditulis korupsi sekian triliun, kalian copy paste itu hukum melakukan tindakan korupsi. Padahal keyword itu penting sekali untuk meminimalisir error ketika kalian melakukan research dan juga kumpul database source-nya kalian. Keyword itu kalian tentukan. Kalau tadi kan kalian lihat ada IREC apa semua. Ketika kalian sudah eliminate all of the facts that tidak masuk sebagai isu hukum, nah sisanya itu isu-isu hukum tersebut yang kita sebut sebagai keyword. Dan keyword itu yang kalian gunakan. Kenapa kalian pakai keyword? Kenapa kalian tidak simply put the whole facts atau the whole kalian taruh semua kalimat ke dalam search engine? Karena kalian mau kembangkan ide tersebut. Kalau kalian gunakan satu kalimat penuh,
atau kalian gunakan satu paragraf penuh untuk cari sesuatu, mau itu di AI tool atau di search engine kayak Google, itu akan membatasi datanya kalian. Datanya kalian akan sangat dibatasi, tapi at the same time it's too general. Kalian tidak akan bisa betul-betul lakukan riset mendalam ketika kalian tidak pisahkan keyword-keyword tertentu sebelum melakukan riset. Selanjutnya ada citation tracking. Citation tracking itu kalian lihat ketika kalian buka jurnal, biasanya ada catatan kaki di bawahnya, itu bisa digunakan untuk sorry ya, ribut sekali di luar. Kalian bisa gunakan catatan kaki tersebut untuk riset lebih jauh tentang apa yang dibahas. Biasanya kalau di jurnal-jurnal internasional itu mereka pakai kata C for further inquiries, atau misalkan for example, biasa mereka sediakan sources lanjutan di catatan kakinya. Itu kalian bisa track lebih jauh. Lalu ketika kalian track, kalian bisa dapat data yang lebih spesifik terkait konten yang ingin kalian dalami. Nah, selanjutnya data interpretation. Nah, data interpretation itu kalau misalkan kita pakai hierarki perundang-undangan, mulai dari undang-undang, terus apalagi konvensi, kalau di hukum internasional itu kan peraturan perundang-undangan, konvensi, terus apalagi yang mengikat ya. Wah, saya lupa lagi. Terus ada subsidiary source of law, kayak misalkan opini para ahli, terus putusan pengadilan yang telah inkrah. Itu data interpretasi yang kalian akan gunakan. Jadi ketika kalian sudah kumpul database-nya dari atas sampai bawah menggunakan hierarki, kalian akan mudah untuk melakukan application. Kalau tadi pakai FireRack itu di application-nya itu akan lebih mudah ketika kalian sudah collecting all of the database. Kalau saya pribadi, saya suka untuk collect itu semua pakai table. Jadi tabelnya itu sesuaikan. Jadi tipe dokumen atau tipe source-nya itu apa. Misalkan ini konvensi atau ini peraturan perundang-undangan. Saya taruh dia paling atas terus turun ke bawah, tapi tetap dalam satu subjek yang sama. Jadi itu lebih memudahkan saya ketika melakukan legal research. Oke. Nah, poin terakhir, good argumentation. As a law student, kalian harus bisa bangun argumentasi yang bagus. Dan argumentasi yang bagus itu terbentuk ketika kalian sudah melakukan riset mendalam, ketika kalian sudah menulis dan melakukan analisis yang baik terhadap suatu isu hukum tertentu atau suatu subjek yang kalian kerjakan. Nah, kalau mungkin ada beberapa anak poker di sini yang kalian lakukan ketika pleading waktu final itu adalah bentuk argumentation atau oral argumentation secara langsung, dan di situ kalian akan lihat seberapa siapnya kalian itu berdasarkan seberapa banyak, seberapa baik kalian melakukan riset. Jadi ada beberapa poin penting ketika melakukan untuk determining a good argumentation. Yang pertama, defining reasonable goals and gather what you need to advance your objective. Reasonable goals-nya itu apa? Ketika kalian sudah tentukan isunya, ketika kalian sudah tentukan subjeknya, buat reasonable goals. Reasonable goals misalkan, misalkan kalian punya time span untuk kerjakan sesuatu itu 1 bulan, kurang lebih 3-4 minggu. Misalkan di minggu pertama saya akan fokus dengan ini. Minggu kedua saya turun lagi fokus ke bagian selanjutnya. Minggu ketiga saya fokus di sini, dan minggu keempat saya mulai rapikan, perhatikan kembali, terus mungkin revisi beberapa bagian yang salah atau kurang sesuai. Reasonable goal kalian buat bertujuan untuk mempermudah kalian dan membantu kalian lebih paham tentang apa yang kalian tulis. Terus develop a factual chronology. Ini kalau misalkan in the context of you become a lawyer or you become a legal advisor. Ini itu yang kalian sering sekali pakai kalau misalkan kalian lomba sebagai baik itu di NMCC atau IMCC,
when you represent a client, you develop a factual chronology from start to finish. Kalian akan mulai pilah-pilah, ini kronologi yang penting, ini kronologi yang tidak penting, ini fakta yang perlu saya bawa, ini fakta yang mungkin tidak relevan sama sekali untuk dibawa. Biasanya ketika kliennya kalian, kalau misalkan di IBCC itu negara, itu kalian mulai lihat fakta-fakta yang disediakan, terus dari fakta tersebut kalian akan pilih mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Setelah kalian pilih, turun ke bawah, kalian mulai determine the general rule and exception and their application using the FIRE. Terus turun ke bawah, develop a term and provide context. Nah, develop a term and provide context di sini biasanya ketika kalian buat legal argument atau ketika kalian buat legal document, kalian akan menggunakan heading, beberapa heading. Kalau di hukum internasional ketika buat legal memorandum, ada beberapa heading yang dibuat, dan heading itu mempermudah kalian ketika kalian akan lakukan oral presentation, dan juga akan mempermudah judge atau juri ketika mereka baca dokumen yang kalian present to the court. Nah, kalian harus gunakan term dan provide context. Selain itu juga akan mempermudah dan membuat argumen kalian lebih sistematis. Jadi itu harus turun ke bawah, mulai dari general, atau biasanya tergantung, ada dua tipe. Biasanya konteks dan term itu dibuat berdasarkan mulai dari yang paling general sampai ke yang spesifik, atau yang dari paling spesifik ke yang paling general. Terus organize your writing so reader can follow the path of your argument without feeling lost. Nah, develop of your writing, organize your writing ini mulai kalian kembangkan ketika kalian buat heading tersebut yang tadi saya sebutkan. Nah, argue by analogy so it's clear. Sometimes kalau kalian ketemu fakta hukum atau isu hukum yang sulit untuk dijelaskan, kalian bisa menggunakan analogi untuk mempermudah. Ketika kalian buat, ini yang saya lupa bilang, ketika kalian buat legal dokumen hukum, kalian harus anggap orang yang akan membaca atau mendengar apa yang kalian sampaikan berdasarkan dokumen tersebut adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Ketika dia tidak tahu apa-apa, maka kalian harus buat sesuatu lebih mudah, sesuatu lebih gampang untuk dipahami. Dan ini biasanya salah satunya caranya dengan menggunakan analogi. Kalau di hukum internasional, contoh yang saya paling suka kasih itu putusan pengadilan di Mahkamah Internasional dalam kasus Gabčíkovo Najemarus Project antara Cekoslovakia versus Hungari. Di situ ada salah satu prinsip hukum yang berkaitan dengan countermeasure atau tindakan balasan. Dan sulit sekali karena bahkan sampai sekarang itu bisa dibilang sebagai putusan yang agak tricky dan sulit untuk dipahami oleh mahasiswa hukum internasional. Dan caranya pengadilan untuk mempermudah, mereka gunakan analogi. Apakah itu suatu tindakan balasan itu dapat dianggap sesuai dengan hukum internasional atau tidak, itu di kasus tersebut pengadilan gunakan analogi bahwa tindakan balasan itu tidak boleh bersifat permanen. Dia harus bisa kembali ke keadaan semula. Dan pengadilan itu kasih analogi, contohnya adalah ketika Cekoslovakia bangun apa ya bahasa Indonesianya, bangun bendungan tersebut, ini bendungannya ini konteksnya sebagai tindakan balasan. Bendungan tersebut itu harus ketika itu tindakan balasan, dia justifiable, dia bisa dilakukan, dia dianggap sah, atau hanya selama itu bisa kembali ke keadaan semula. Jadi dia bilang, ketika dia bangun bendungan itu tidak boleh membuat aliran air ke Hungari itu terputus. Ketika dia terputus, misalkan Cekoslovakia belokkan aliran air dari Sungai Danube dari Sungai Danube itu jadi Sungai Danube itu membentang dari Cekoslovakia ke Hungari. Kalau Hungari putus aliran air dan tidak bisa kembali ke keadaan semula, maka itu bukan countermeasure. Jadi court bilang, ketika itu bendungan nanti suatu saat dirobohkan, apakah aliran air tersebut bisa kembali lagi ke Hungari atau tidak? Kalau dia tidak kembali, maka itu tidak sah.
itu dibilang balas dendam yang tidak sah, countermeasure yang tidak sah. Tapi kalau dia bisa kembali, maka itu bisa dianggap sah. Nah, itu contoh analogi yang digunakan pengadilan ketika menjelaskan suatu prinsip hukum, suatu masalah hukum yang sulit untuk dipahami. Nah, fokus on the detail and get to the point. Fokus on the detail sama seperti sebelumnya, kalian harus buat sesuatu itu konsis, jangan terlalu bertele-tele, jangan gunakan bahasa yang sebenarnya tidak diperlukan, kayak Indonesia ini adalah negara hukum dan sebagainya. Langsung fokus ke detail apa yang kalian mau bahas, karena ketika kalian gunakan bahasa yang tidak perlu, kalau kalian harus lihat POV dari reader atau orang yang membaca. Ketika kalian buat sesuatu, terus gunakan bahasa yang terlalu berlebihan, gunakan kata-kata yang terlalu flowery, biasanya orang akan bosan karena orang nggak dapat essence dari tulisan yang kalian buat. Jadi keep focus on the subject matter. It doesn't need to provide broad poetic term in your legal argument. Be conscious about what you wrote in your legal document. Select the word that are most appropriate to the situation. Nah, ini yang penting. Kalian harus gunakan kata atau gunakan kalimat yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Contoh misalkan ketika kalian wakili suatu negara, kita ambil contoh tadi Cekoslovakia versus Hungari, pengacaranya Cekoslovakia tidak gunakan kata reference atau balas dendam atau apa. Mereka gunakan kata yang appropriate, mereka gunakan kata countermeasure. Mereka gunakan kata yang tidak membuat pembaca atau orang yang mendengar argumen tersebut itu memiliki opini negatif terhadap apa yang disampaikan. Nah, ini yang penting. Pastikan apa yang kalian tulis itu tetap dalam ranah diplomatik dan tetap menggunakan bahasa yang formal. Nah, selanjutnya ini yang paling sulit dan paling memakan waktu. Terus revisi dan lihat baca kembali apa yang telah kalian tulis, karena tidak ada yang namanya tulisan yang bagus. Yang ada itu hasil revisi yang bagus. Kalian harus perhatikan betul apa yang kalian tulis, pakai sudut pandang orang lain. Kalau yang bisa tanya temannya kalian atau orang yang kalian rasa capable untuk kasih kalian saran tentang apa yang kalian tulis. Hanya dengan begitu kalian bisa hasilkan tulisan hukum yang baik dan juga efektif. Nah, terakhir adalah build credibility by verifying every facts and sources. Ketika kalian tulis sesuatu, di catatan kakinya kalian atau apa yang kalian tulis di body note-nya kalian itu harus berdasarkan fakta yang sudah kredibel dan sources yang sudah verified, sudah kredibel. Kalian jangan pakai sources misalkan dari Blogspot, dari WordPress, dari Wikipedia. Walaupun kadang Wikipedia pun kasih catatan kaki yang mungkin ada mungkin kredibel, tapi tetap kalian harus lakukan fact checking di situ. Nah, saya rasa juga ini bagian terakhir sudah dijelaskan sama dosen-dosennya kalian sebelumnya ketika kalian semester 1 atau semester 2. Nah, that's all. Saya kembalikan ke moderator. And this is the end of our amazing session today, everyone. Thank you for such insightful and informative material, Kak Jose. I am very sure the participants today have learned a lot from the session. Let us step to the next agenda, which is the Q&A session. From now on, the session has moved to the Q&A session, and all participants may use the raise hand feature to ask their question or give their responses, or maybe give out compliments to our commendable speaker about today's session topic. For the first session, I will be choosing two people. Before I choose anyone, I would like to ask Kak Jose if you would like to answer immediately or collect the questions first. Saya jawab langsung aja biar cepat. Okay. To anyone who would like to ask a question, please use the raise hand feature.
Okay, to Miss Aura Aulia, the stage is yours. Okay, thank you for the time, and also I would like to say thank you, Jose, for your good insight and good material. My question, honestly, just quite simple. It's about, I think it's more likely how to improve, specifically for beginner. Like how you started at first. I find it's quite hard to improve and remember everything that happens in low. It's a lot of things. So I just wanted like how to improve, how to like being doing a smart research and something like that. Thank you, Kak. Wait, my apologies. Suaramu putus-putus. Tolong siapapun yang dengar tadi bisa ulang. Mungkin moderator atau Aura bisa ulang kembali. Okay, am I audible now? Ya, you are. Okay. So my question is simply how to improve, specifically for beginner, like how you started when you are a beginner, like since it's quite hard for us as a beginner to remember everything's in low. Yeah, something like that. Are you there? Okay, so if I understand your question correctly, you're asking how to memorize and understand all of the sources that you read. Is it true? Yes, it's true. Okay, so in my experience, I like to reread everything that I have gathered as my sources. Jadi saya ndak bisa langsung, enggak sih. Mungkin ada beberapa keyword yang akan saya ingat, tapi saya ndak betul-betul bisa pahami kecuali saya baca berulang-ulang. So, for example, during GESAP itu ada satu momen, satu buku penuh itu saya baca berulang-ulang terus, saya baca berulang-ulang terus. Dan contoh kasus yang saya kasih tadi kayak Gapsikovanagimaros, itu pun saya baca belasan kali baru saya betul-betul bisa paham. Jadi mungkin saranku banyak baca dan ulang baca kembali apa material yang kalian ingin bahas di penulisan hukumnya kalian. Dan lebih lanjut, ini yang sering sekali saya gunakan adalah using keyword. Jadi ketika saya baca sesuatu, saya langsung taruh keyword di kepalaku. Misalkan saya baca satu case, oke, case-nya ini in general talk about this and that. Saya nggak harus bahas, ingat semua spesifik principle yang dimuat di satu case, tapi setidaknya saya sudah tahu in general ini case bahas soal ini. Jadi suatu saat ketika saya ingin refer kembali atau tulis sesuatu yang relevan to that specific topic, saya bisa langsung ingat, oh ini case bahas tentang ini. Oke, saya akan baca kembali. Ketika saya baca kembali, saya makin paham. Mungkin itu caraku untuk bisa memorize certain source of law kayak case law, judgment, convention, and etc. Okay, I will return the answer to Miss Aura. Miss Aura, are you satisfied with the answer or are there any responses? Yes, I am. And thank you, Kak Jose, for your insight. Thank you for the question, Miss Aura. The next one is Miss Felicia. The stage is yours. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin bertanya, Kak, misalnya ada pasal dalam UN Charter yang kita kurang mengerti isi atau maksud dari pasal itu, dan kita perlu translate pasalnya ke bahasa Indonesia. Apakah ada engine translate yang bisa dipercaya atau yang Kakak rekomendasikan? Terima kasih. Okay, thank you, Felicia. It's really a good question. Jadi, in order to understand the law, particularly article of convention atau misalkan dari treaty, ini yang saya lupa bahas dan thank you sudah bawa ini topik. Kalian harus tahu metode-metode interpretasi, apalagi dalam konteks hukum internasional ada beberapa metode interpretasi. Yang pertama grammatical interpretation, kalian lihat berdasarkan penulisan apa yang ditulis kata per kata di situ. Yang kedua ada namanya legislative intent. Legislative intent atau historical interpretation itu dilihat dari
ketika suatu aturan atau suatu konvensi dibuat, tujuannya itu apa? Itu kalau misalkan dalam hukum internasional ada satu dokumen yang disebut Rapport Préparatoire, itu dari bahasa Prancis, artinya dokumen-dokumen hukum yang dibuat, yang ditulis ketika konferensi sedang berlangsung. Jadi dalam pembuatan hukum internasional atau convention, mereka sebelumnya lakukan konferensi, dan dalam konferensi tersebutlah mereka mulai keluarkan ide terkait pembentukan, oh kita akan buat konvensi tentang, contoh misalkan saya ambil konvensi 1961 tentang stateless person. Nah, ketika mereka buat konvensi tersebut, mereka mulai bahas soal beberapa poin-poin penting. Kalau di UN Charter, pakai contoh yang kau ambil, kalau hal pertama yang saya lakukan, instead of translate the article into bahasa Indonesia, saya akan mulai cari Rapport Préparatoire-nya. Saya mulai cari dokumen-dokumen pembuatan pasal tersebut, artikel tersebut. Nah, kalau di UN Charter, kalau kalian baca historisnya, itu dimulai dari Oak Conference. Setelah Oak Conference itu lanjut ke Washington Conference. Terus ketika kalian lihat itu, kalian akan tahu legislative intent dan juga legislative intent atau historical interpretation-nya. Sudah dapat data-data tersebut, baru kalian bisa translate dokumen-dokumen tersebut untuk bantu interpretasi. Dan kalau kau tanya search engine, translation engine apa yang bagus, saranku itu pakai DeepL. DeepL itu sering digunakan sama scholars karena dia jauh lebih akurat. Wait, let me type it down di chat biar kalian bisa tahu ini. Jadi kalian bisa pakai itu untuk translate dokumen-dokumen atau artikel-artikel berbahasa asing, karena dia jauh lebih akurat dari Google Translate. However, ini disclaimer ya, dalam hukum internasional atau hukum in general, bahasa Inggris hukum itu cenderung agak berbeda dengan bahasa Inggris umum. Jadi even after you translate certain document, certain article from convention, tetap kalian harus analisis kembali. Makanya tadi saran saya, dibanding langsung translate, coba buka Rapport Préparatoire-nya dulu. Karena walaupun itu dokumen hukum, mereka tetap gunakan bahasa yang lebih general, lebih mudah dipahami. Dan kalian bisa translate itu, dan setelah ditranslate kalian bahkan lebih bagus, dan kalau saya sih lebih bagus. Karena kalian akan lebih paham dibanding kalian cuma copy paste satu artikel atau several article from convention kayak UN Charter, terus kalian translate pakai DeepL, kalian mungkin paham tapi pahamnya cuma bagian dasarnya saja. Lebih bagus kalau kalian lakukan legislative intent interpretation. Thank you for the insightful answer, Kak Jose. I will reconfirm to the questioner. Are you satisfied with the answer or do you have any responses, Miss Felicia? Ya, sudah paham, Kak. Terima kasih. Okay, thank you very much for the confirmation. To the next session, I will open a session for consisting only for one question. Does anyone have any question? Yes, Miss Evelyn, please. Thank you atas kesempatannya. Yang saya ingin tanya itu tadi kan Kak Jose sempat menyebutkan beberapa struktur untuk legal writing seperti kayak IREC dan etc. Ya banyak. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana cara untuk mengetahui struktur mana yang harus saya pakai, dan apakah mungkin Kak Jose punya kayak preference kayak yang mana struktur yang paling bagus gitu untuk dipakai untuk legal writing. Thank you. Okay. Thank you, Evelyn. Kayak yang saya bilang tadi, kan ada banyak itu, IREC, CIREC, sama FIREC. Kalau saya jauh lebih suka FIREC. Kenapa saya lebih suka FIREC? Karena itu sesuai baik di standar Indonesia. Kalau kalian baca putusan itu biasanya mulai dari fakta-fakta persidangan dan sebagainya, maupun putusan-putusan luar negeri. Kalian bisa baca kasus-kasus di luar negeri, mau itu kasus yang dalam kayak Supreme Court negara lain, ataupun kasus-kasus di tribunal
arbitrase maupun pengadilan internasional kayak ICC atau ICJ. Mereka cenderung gunakan struktur, kalau saya menurutku mereka cenderung gunakan struktur PIREC. Dimulai dari fact-nya apa, isunya apa, terus regulasinya apa, application dan conclusion. Kalau misalkan saya kasih compare saja putusan di Mahkamah Agung, kalau kalian lihat di bawahnya, mereka taruh conclusion juga di akhir di situ. Jarang mereka pakai sistem seperti SIREC, di mana konklusinya di atas, konklusinya di bawah. Nah, conclusion di bawah, dan kalau di ICJ pun begitu, conclusion itu ditaruh di paling terakhir setelah mereka jelaskan applicability of the law-nya. Nah, terus kalau untuk penulisan yang mana yang bagus, tergantung dokumen apa yang kalian tulis. Tapi umumnya hampir almost all of the document yang kalian buat sebagai mahasiswa hukum atau nanti profesional hukum di kemudian hari itu paling ideal menggunakan struktur PIREC. However, kalau misalkan kalian jadi policy maker, pembuat kebijakan publik, biasanya kalau kalian lihat kertas kebijakan publik itu mirip dengan struktur SIREC. Jadi conclusion di atas, regulation, conclusion, issue, regulation, application, and conclusion. Kenapa begitu? Kenapa kebijakan publik, paper kebijakan publik itu menggunakan struktur seperti itu? Karena biasanya mereka ratusan halaman. Jadi untuk mempermudah, itu biasanya konklusinya ditaruh di atas. Atau misalkan kalian buat legal memorandum, kalau kalian jadi legal consultant, kalian kerja di firma hukum, biasanya kalau kalian diminta kliennya kalian buat legal memorandum tentang isu-isu spesifik, misalkan pajak karbon, itu ada beberapa dokumen yang menggunakan sistem SIREC. Jadi conclusion di atas itu untuk mempermudah kliennya kalian untuk tahu in general apa yang dibahas dalam suatu dokumen. Jadi silakan analisis kembali apa yang kalian akan ingin tulis dan struktur penulisan mana yang mungkin lebih ideal. Tapi saranku sih PIREC, karena dia lebih general, hampir semua bisa. Kecuali untuk kasus-kasus spesifik, tulisan-tulisan tertentu kayak public policies atau misalkan legal memorandum, itu bisa pakai SIREC. Thank you for the answer, Kak Jose. I will reconfirm to the questioner. Are you satisfied with the answer or do you have any responses? Very satisfied. Thank you for enlightening me. Thank you. Okay, thank you very much. Now that the session is closed, thank you for all the amazing participants who took part in the Q&A session today. The next agenda is the handover of the certificate to the speaker and group photo. To Ms. Nadine, as the ICC committee's person in charge, please do us the honor of handing the certificate over. To Amroskian, can you be willing to take a screenshot of this? Okay, let me count. 1, 2. Okay, once again. 1, 2, 3. Mungkin boleh gaya SOP Ilsa. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Okay, thank you very much. Last but not least, it's time for a group photo session. So to all participants, please activate your camera and show us your beautiful and cool faces in the group photo. Feel free to turn on your camera, guys. To Ambroskian, are you ready to take the picture? Oke.
Okay, do count, please. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Once again, gaya Ilsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, thank you guys. Thank you, everyone, and it's a wrap. Thus, the ILSA Coaching Clinic Series 1 has finally come to an end. I would like to extend my deepest apology if there were any mistakes during the event. Hopefully, the knowledge and information we gained from this insightful ICC can be useful and sufficient in the future. Thank you and see you at the next ICC, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ILSA, the future of international law. Thank you guys. Sorry ya kalau misalkan ada kata yang salah atau presentasiku kurang proper. Makasih Kak Jose. Terima kasih Kak Jose. Sama. Tidak ada Thank you, hadiah, Kak Pak. Jose. Tidak ada kah hadiahku? Menyesal. Sudah disuruh Kak jadi speaker last minute begini. Sorry Kak. Thank you Kak sekali lagi.